jadi kontradiktif sama kegiatan kita dulu zaman dulu kan sukanya tawuran tuh. Nah itu makanya kita jadi kembali kita ingin ke fitrah. Jadi kalau ada jadi teman-temannya ketangkep, ya dia ngurusin langsung nih. ya. Betul. Ketangkep silop. Gitu. Ya, Ketangkap silop ya. rahasia siapa aja yang nangis waktu di seksi 8 ada di gua. Melakukan itu secara bergulir. Jadi ada kalimat begini. Menguatkan yang lemah, mengokohkan yang kuat, tegar menebar manfaat. Hanya ya, dunianya juga diperbaiki, tapi juga nggak lupa akhiratnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kalem Podcast. Podcast yang akan membahas seputar kegiatan Yayasan Kalem, keluarga Legiun Muslim, serta topik-topik bahasan yang akan memperkaya wawasan kita. Bersama saya Bustanul Arifin, dalam episode perdana ini kita akan coba memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Yayasan Kalem itu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan coba menghadirkan dua orang narasumber yang akan memberi gambaran secara tuntas dan lugas mengenai Yayasan Kalem. Bersama saya kali ini ada Saudara Heri Rubianto selaku Ketua Yayasan Kalem dan Andreas Purnawan selaku Pembina Yayasan Kalem. Assalamualaikum Heri, Andre. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi dalam episode perdana ini kita akan coba memperkenalkan apa sih Yayasan Kalem itu. Bagaimana asal muasal berawal berdirinya. Jadi mungkin bisa diceritakan oleh Heri ada kejadian atau pengalaman apa yang bisa menjadi trigger. Iya. Kenapa kepikiran nih untuk bisa membentuk sebuah yayasan? Iya. Mestinya pembina dulu nih. Tapi gue izin dulu boleh sweet dulu mungkin, kan boleh sweet dulu kali. Sweet dulu kali. Kalau pembesar tuh harusnya izin dulu pembesar. Kalau pengurus kan lebih kurus, lebih langsing. Oke, thank you ya Tatan dan teman-teman semua. Jadi memang Kalem itu sebenarnya diawali dari dulu tuh kita reuni yang di mana itu? Kuningan. 2018 ya. 2018. Itu ada, gue dateng tuh ya, lu juga dateng kan? Dateng ya? Dateng, insyaallah. Jadi ini pelaku sejarah nih. Jadi ada tagline, gue masih inget tagline itu adalah reuni nggak kelar-kelar. Bener kan? Ya. Nah, aku mikir tuh pulang reuni nggak kelar-kelar tuh oke juga ya idenya gitu. Tapi masalahnya kalau reuni terus nggak kelar-kelar terus yang kita bahas masa lalu aja itu nggak maju kita. Nah, gimana dan caranya kurang bermanfaat kita, ya? Gimana kita reuni terus, tapi yang kita bahas tuh masa depan. Siap. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya kita setelah acara reuni itu memang kalau kita lihat di grup ya, itu selalu ada ketemu lagi kelompok kecil, ketemu lagi kelompok kecil gitu ya, masing-masing tuh yang jalur M09, P21 itu kumpul sendiri-sendiri tuh kayak. Betul. gua 611. 611. Jadi ada kelompok-kelompok kecil ya dalam reuni itu yang sebenarnya kan kayak eskul lah gitu kan. Kita kan punya teman-teman eskul, teman kelas gitu ya, Bre ya. Betul. Gitu, teman ngumpul gitu. Nah, dari situ. Nah, jadi setelah itu kumpul ya kita ngumpul ngopi lah, apalagi zaman sekarang kan zaman ngopi-ngopi tuh di kafe tuh. Woi, kumpul. Akhirnya kita pikir apa yang bisa kita kerjain. Akhirnya pertama tuh kita kebentuk tuh KP. Itu enggak KP. Ya. KP itu bukan kembali pulang, bukan. KP itu jadi kita bikin peternakan kambing ya sama Irfan ya. Irfan gitu ya. Di Solo. Kumpul. Jadi tuh sampai sekarang alhamdulillah udah jalan lah, masih jalan. Terus setelah itu ada teman-teman lagi, kita bikin kajian yuk. Kajian keislaman itu udah pada tua-tua nih. Lu ya, gue sama juga gitu. Sama tua juga maksudnya gitu. Bikin kajian. Kajiannya apa? Karena kita kan Legiun, jadi ya udah kita bikin majelis taklim. Kegiatan berikutnya nih ada kajian-kajian. Mungkin kegiatan supaya kita kumpul lah, diingetin lah, supaya kita sadar gitu kan. Dulu kan kita pada belagu nih, Bandung kan lu kan, gue juga gitu. Iya kali. Gitu. Jadi udah pada taubat lah. Korban. Lebih banyak korban kalau saya dulu. Kita bikin majelis taklim. Nah, kita nanya ini namanya apa nih? Kan kalau tanpa nama kan nanti disangkain organisasi tanpa bentuk gitu kan. Nah, dikasih nama Kalem. Tapi namanya kajian ya
Legiun Muslim. Itu awal dari situ. Kumpul lagi terus ada temen ngusulin, udahlah kita legalisasi aja, bikin organisasi, Dibentuk bikin formalkan, bikin yayasan. Namanya Kalem juga, tapi beda K-nya. Kalau tadi kan kajian, kalau ini keluarga Legiun Iya. Muslim. Oh Singkat gitu. cerita begitu. Ini Kalemnya jadi kontradiktif sama kegiatan kita zaman dulu kan sukanya tawuran tuh. Nah itu makanya kita jadi kita kembali ingin- ke fitrah. Oh, fitrah. Gimana bos? Kira-kira Ya, bos? yang jelas kalau kenapa namanya lebih ke arah keluarga instead of kajian ya. Kalau kajian ya banyak dipakai lah istilahnya kata-kata kajian sendiri dan memang cenderung pada satu kegiatan. Tapi pilihan kata keluarga selain untuk membuka, mempererat kita semua Ya. gitu ya. Ini tidak dibatasi bahwa oh Andre, Harry, Irfan itu tuh anak OSIS tuh. Nggak ada hubungannya sama itu gitu. Kebetulan aja. Kebetulan ada inisiatornya, ada beberapa yang dari beberapa organisasi. Ini ketua OSIS loh dulu loh. Oh, iya. Dulu. Dulu, Sekarang apa dia? Nah, dari ceritanya Andre ini tadi kan berarti targetnya memang tidak segmented pada satu ekskul tertentu Ya, atau ya, komunitas ya, tertentu ya, ya, gitu. ya. Nah, ada triknya nggak? Gimana caranya bisa merangkul banyak teman-teman nih? Karena kalau saya lihat nih selama sepanjang saya bergabung dengan Kalem ini, dari beberapa ekskul, dari beberapa alokasi dan mungkin juga bahkan tadi seperti yang disampaikan Harry juga kita keluar dari 70 mungkin sama-sama lulusan SMA. Starting from the same Iya, level. dengan Sekarang ada udah jadi diri setelah waktu berlalu ada jadi sekian puluh owner. tahun kan perkembangan jauh nih ya. Nah itu gimana cara triknya supaya semua mau Direktur dia bergabung? nih. Nah, Dia rekan batur tapi Direken batu. Saya masih buruh. sama. Buru-buru tambah. Ya, Buru-buru itu, elit itu, ya. itu yang menarik tuh pertanyaan Tantan tadi bagaimana membuat Kalem ini dengan kekuatan di keluarganya tadi itu memang bisa mendarat, nggak di langit terus. Gitu. betul. Bisa yang pasti kan Kalem ini harus bisa bermanfaat. Ya. Gitu. Kalau tadi Harry bilang daripada ngumpul-ngumpul karena reuni nggak kelar-kelar, ini ngumpulnya bermanfaat. Makanya seringkali dari pertemuan-pertemuan itu kemudian satu jadi kandang kambing, alhamdulillah di Karangpandan ya. Kemudian Kajian. ada studi-studi, kajian-kajian rutin dari teman-teman tuh yang kedua. Beasiswa ataupun bantuan ya baik sifatnya insidental maupun sifatnya rutin. Alhamdulillah dari teman-teman yang berkelebihan itu juga Ya. banyak. Sebenarnya ide-ide yang lain lebih banyak lagi. Kita sempat dulu mau bikin pabrik sabun gitu ya, pokoknya kebutuhan hari-hari lah gitu. Betul. Yang bisa kita tujuannya bukan mungkin cari duit atau cari PT itu ya nomor sekian gitu, tapi bagaimana membawa manfaat. Nah itu yang jadi tujuan teman-teman. Dan kalau kita bilang tadi triknya seperti apa, di teman-teman ini justru punya background yang variasinya sangat beragam. Dia ini anak OSIS, ada anak skir, Ini anak apa nih? Lu anak ada apa lu? anak paskibra, Dulu paduan suara. Paduan suara Basis gue. Gahana, udah semua ada teman-teman kita. Ada yang SO, belajar mulu dia. Ada yang Tapi nggak pinter-pinter juga. Coba tuh gua nggak tahu deh. Jadi multi history gitu Iya, ya. betul. Termasuk sekarang juga banyak ada yang udah jadi ustadz, ada yang dulunya sama-sama kita di seksi 8 kalau masih ingat ya. Seksi 8 apa sih tuh? Seksi 8 Biar inget dulu kalau gitu. kita ke jaring tuh. kena. Polis gitu kan. Kita kan masukin seksi 8 tuh jalan jongkok gitu ya. Dulu kita biasa Oh ya dia kan gitu. OSIS, jadi kalau ada jadi- teman-teman yang ketangkep, ya dia ngurusin Langsung nih. ya. Betul. Ketangkep silop. Oh. Ya, Ketangkap silop ya. rahasia siapa aja yang nangis waktu di seksi 8 ada di gua. Kayaknya sesi berikutnya boleh tuh. Kita buka undercover. Undercover ya. Undercover. Kegiatan masa lalu yang Masa 30 lalu tahun kebongkar yang lu. lampau gitu ya. Lu suka sama siapa lu? Pacar lu siapa lu? Gua tahu. Tapi banyak juga jagoan-jagoan kita yang dulu jagoan sekarang Jadi alhamdulillah bagus ya. Jadi teladan ya. sangat baik. Even mungkin lebih baik dari kita Iya, dari betul, sini betul. ya. Jadi perkembangan itu memang sangat apa ya, tidak terduga ya. Betul, Dari- betul. Nah, tapi sejauh ini apa namanya? Siapa saja sih sebenarnya yang boleh bergabung nih, yang boleh bergabung di yayasan ini?
Jadi secara akte notaris kan memang sudah kita daftarkan ya. Betul. Jadi tepat tanggal, gue lupa, sorry sih, mungkin sekitar tanggal Juni 2021 kita daftar tuh ya. Nanti gue cek lagi tanggalnya, Juni 2021 daftar, itu sudah ada dari secara regulasi kan memang ada pembina, ada 7 orang ya. Ada Andreas, ada Andika dan teman-teman semua, ada Suban ya. Ada Wahyu, kemudian ada Dokter Bona, Dokter Andika dan seterusnya lah ya. Ada 7 orang ku ingat, kemudian ada pengurus ya, aku salah satunya, sama ada Najib, ada Jabal dan seterusnya, ada Tommy. Kemudian ada pengawas ya. Pengawas itu ada Irfan, ada Rahmat BR, lu kenal kan Rahmat BR Ya, ya? Rahmat BR. Pasti yang anak Legion pasti kenal deh tuh. Gitu kan. Ngetop ya? Ya, ngetop lah. Terus, sorry ya, Ber ya, sebut lo gitu kan. Terus ada lagi Arif Herianto ya. Arif Herianto. Siapa namanya panggilannya? Abud ya, Abud. Abud. Dua panggilannya. Itu jadi secara legalitas itu. Tapi dalam bentuk kegiatan kita open siapa aja. Bahkan termasuk Tatan nggak masuk di Ya, legalitas perusahaan, betul. masuk. Ada Uki, ada Yeti, ada Tahes, ada Dini gitu, masuk semua. Kita welcome kok ya, jadi nggak ada batasan-batasan, oh harus ini harus enggak. Nah, Welcome. jadi prinsip kebinekaan dan prinsip keberaneka-ragaman itu justru menjadi kekuatan kita ya Yes, di Yayasan exactly, Kalem ini ya. exactly. Kita rangkul bersama untuk satu tujuan yang bersama juga. Ya. Nah, berbicara masalah tujuan, dari tadi kita udah bicara nih triggernya kejadiannya. Saya pengen tahu nih terutama mungkin dari Heri ya, visi dan misinya Yayasan Kalem itu apa sih? Jadi secara tekstual memang belum disepakati ya Andre ya, tapi secara konten dan prinsip disepakati sih. Jadi gini loh, narasinya begini. Ini kan ada teman-teman ya, teman-teman ini kan startingnya the same level lah, bahasa gua begitu ya. Ya, Lulus ya sama kita lulus, tapi begitu dalam proses berjalannya waktu ada yang sudah sukses secara materi, karir, mungkin juga ada yang punya problem gitu ya. Nah kita ingin bagaimana ini bisa sinergi gitu loh. Jadi yang lemah itu kita kuatin, teman-teman kita bantu ya, starting from our keluarga Legion lah ya. Kemudian juga yang udah kuat, udah kokoh, kita coba mereka sharing gitu loh. Nah terus kita terus melakukan itu secara bergulir. Jadi ada kalimat begini, menguatkan yang lemah, mengokohkan yang kuat, tegar menebar manfaat. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Apa namanya, kalimatnya ini sangat menggugah ya sebenarnya, dalam arti kita bicara masalah mimpi-mimpi kita, kita bicara masalah target-target kita ke depannya. Tentu banyak harapan nih yang ditaruh di Yayasan Kalem ini dari banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang sudah merasa terbantu di sini. Selain tadi yang disampaikan oleh Heri, itu ada beberapa yang menjadi target, terutama untuk kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ya. Nah, ada juga tadi seperti yang disampaikan oleh Andres, sifat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kajian-kajian. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mungkin lebih ke wirausaha atau mungkin kegiatannya seputar atau mungkin meningkatkan ilmu pengetahuan ke anak-anak kita. Kan ini keluarga nih, bicara masalah keluarga nih. Gimana tuh, Dre? Kata dasarnya tadi ya, manfaat. Manfaat. Manfaat bagi sebanyak-banyaknya betul. keluarga kita. Betul. Keluarga tadi, Ya awalnya dari keluarga kita lah. keluarga Legion beserta keluarga masing-masing. Gitu ya. Jadi yang kalau tadi ada kokoh, ada kuat, kemudian ada tegar, itu semua mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan kontribusi kita semua gitu. Nah, yang menurut saya juga harus ditekankan sebenarnya kan kita semua dalam proses bertumbuh. Masing-masing kita. Maka tadi di awal sempat saya bilang, yang dulunya kita bilang anak bandel, hari ini jadi ustadz, ada kaget kita gitu. Tapi alhamdulillah, berarti perbaikannya bagus. Yang dulu doyannya bolos gitu ya di gor, hari ini jadi juragan, pengusaha besar, ada. Dan dulu cuma suka nyanyi, sekarang senangnya ngaji gitu kan, enak yang ya. dulu penyanyi, gitu. Sekarang suka ngaji, gitu. Jadi MC gitu, itu banyak. Tapi kita lihat semuanya bertumbuh, semuanya konteksnya memperbaiki diri. Progresnya ke arah yang positif ya. Positif sekali, dan kita kan juga ingat umur ya, umpan udah banyak gitu ya. Lu kali gini gua Seberapa lama sih gitu, seberapa lama lagi sih kita masih bisa ini di dunia ini gitu ya, berbuat sesuatu jadi, gitu ya. Jadi dalam konteks perbaikan itu ya dua-duanya nih, ya
istilahnya ya dunianya juga diperbaiki, Diperbaiki. tapi juga nggak lupa akhiratnya. Gitu. Betul. Nah mungkin ini yang perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita ada bentuk-bentuk yang sifatnya kajian, itu lebih kepada proses perbaikan diri tadi, ya. Bahwa perbaikan diri dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang non akhirat gitu ya, yang dunia itu juga sama. Ya. Bisa jadi bentuknya nanti bisnis, bisa jadi itu nanti sharing capabilities kita masing-masing, tapi ujung-ujungnya selalu manfaat dan perbaikan, manfaat dan perbaikan. Tapi yang tadi disampaikan Andri juga mungkin kayak kegiatan-kegiatan tadi sifatnya lebih dalam tanda kutip keduniawian, tapi itu tetap dalam bingkai the way of untuk menuju ke sana gitu ya. Betul. Jadi Betul kita banget. niatkan ke sana gitu ya. Persis, Mbak. Nah, jadi mensupport semua kegiatan karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan itu kan nggak mungkin tanpa istilahnya tanpa energi, tanpa energi, tanpa semangat dan juga pasti butuh dukungan secara finansial. Yang kita tuju di sini adalah bukan mencari keuntungan, tapi lebih kepada mensupport kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung Bahkan ke arah sana. kalau memungkinkan gitu ya, Siap. satu hari nanti kita punya semacam dana abadi gitu ya, atau sumber-sumber yang memang tidak perlu dari kantong teman-teman, tapi dari usaha yang kita bisa aktifkan sama-sama. Bukan nggak boleh, tetap kantong teman-teman boleh aja kita sharingkan, tapi bisa kita alokasikan buat yang lain, Betul. sehingga bisa lebih ada manfaat-manfaat baru Manfaatnya. lagi. Ya memang kalau di awal ini kan baru 2 tahun ya, Ya. 2021, 2023 sekarang let's say 2 tahun. Dan memang kita masih mengandalkan zakat, ya infak, ya kemudian supporting dari teman-teman ya. Kita Seperti bantuan langsung ya, maksudnya memberikan langsung, jadi belum teman-teman diputar. mungkin misalnya kayak Andreas mungkin transport 5 juta misalnya, misal. Amin. Dolar apa rupiah tuh? Dan juga yang lain, Yes, lo misalnya, ya semua, ya nanti dari situ kemudian kita salurkan tuh. Nanti kita mungkin bahas lebih detail ya, ada sih. Jadi semangatnya tadi link and match sih kalau bahasa kita tuh. Jadi ada teman-teman yang mungkin punya keleluasaan dari sisi materi, finansial, monggo berbagi. Ada teman-teman yang mungkin keleluasaan dari sisi waktu, ayo masuk ngurusin gitu kan. Ada lagi yang mungkin punya keahlian podcast kayak lu misalnya atau kayak yang lain. Nah, Belum itu ahli menarik. juga sih sebenarnya nih, kalau kayak gini belum ahli juga. Oh ya, dialih-alihin Iya, lah iya. gitu kan. Ya sebagai info aja mungkin buat teman-teman yang baru Lihat mengenal kan, gitu ya. kenal ya. Tadi yang Heri bilang bukan cuma cash. Iya. Even hari ini ada yang cuma tenaga, Yes. ada yang Doa juga. skill. Nah, doa itu Ide yang dan ini. juga mungkin pengetahuannya dia kita Betul. butuhkan gitu kan, Ada bisa yang jadi ya. istilahnya minjemin tanah atau minjemin rumahnya, macam-macam gitu. Nah, Minjemin ini ini kan- nih, mic nih, minjemin mic juga boleh, minjemin laptop, minjemin rumah nih, meja dipinjemin nih. Oh betul. Iya, iya. Nah, ini kan amanah ya. Amanah, Iya. betul. Amanah dari teman-teman dan idealnya kita bisa menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Betul. Titipan ya dari teman-teman Iya, untuk iya, bisa istilahnya bermanfaat. Bisa jadi kan mungkin apa yang ada di teman-teman saat ini kan nganggur nih. Gitu kan, Iya. misalnya katakan tadi seperti yang disampaikan, mungkin ini mic-nya ini nganggur, Iya. pada saat kita butuh kita bisa Bisa calling pakai. siapa gitu Iya, kan ya. iya, Itu iya, hal yang iya, sepele iya. atau yang kecil. Nah, ada beberapa temen nih, mungkin teman-teman di rumah juga sama, nanya, itu gimana caranya ya kalau kita mau gabung sama Oh. yayasan gitu, mau ikut kegiatan yayasan, dimulai dari mana sih, pintu-pintu apa aja sih yang bisa di ini? Ya sebenarnya sih kita welcome, kan kita temennya kenal kan, Iya. mungkin ketua OSIS kenal, Iya. mungkin dia Kalau aja. kan takut saya sama Takut ya, ketua takut OSIS, di bawah, belum, dibekap. Ya sebenarnya gini, saya sih sangat membuka tangan siapapun, ya kita bersama-sama dalam membangun kebaikan gitu ya, untuk apa istilahnya ya, memang ini tugas pemerintah sih sebenarnya Betul, ya, betul. mengentaskan kemiskinan, pendidikan, tapi nggak apa-apa juga kita bantu lah, kita dorong sesuai dengan kemampuan kita. Yuk welcome. Hubungin siapa? Hubungin saya boleh, hubungin Tatan bisa, Andreas atau teman-teman yang dirasa kenal dan tahu kayaknya gampang lah ya, tinggal yang telepon aja. dalam satu circle ya, biasanya pasti kan kayak kenal misalnya lah. saya juga punya circle M09 Iya. nih teman-teman, kita ajak gitu, kita Ajak, gabung. nanti gimana bentuknya, bisa mau aktif, mungkin Ya. saya punya tenaga, waktu, monggo. Mungkin saya sumbang dananya, terima kasih.
kita atau mungkin sumbang. untuk awal bisa ikut mengikuti cara rutin kajian-kajian kita Bisa. dalam setiap bulan minimal kan 1 atau 2 Iya, kali pasti iya, kita akan iya, ada iya. kajian. Jadi kita ada kajian rutin bulanan ya. Bulanan. Dari situ baik nanti yang akan ibu maupun bapak-bapak dan nanti bisa join situ kita diskusi lah. Senang kita lah. Ya, kita yang penting dari mulai komunikasi dulu, mudah-mudahan muncul ide, Iya. dan dari ide kita juga muncul minat, dan akhirnya kita Kan lu bersemangat. juga sama, belakangan datangnya Betul, kan? saya datangnya Iya. belakangan, betul. Tapi nggak paling belakang Kita ya. ditarik ya. Dan Mudah-mudahan nggak paling belakang. Tapi ternyata punya keahlian. Iya, punya keahlian. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa jadi host. Bisa. Aduh, ya ini karena bisa bubar. ditarik-tarik juga ini kan ya. Ya, yang paling nggak kita niatnya udah bener ya. Tadi maksudnya niat kita baik untuk bisa Iya, memberi iya. manfaat, mengoptimalkan apa yang kita miliki, tidak terbatas pada wujud fisik gitu kan ya, tapi juga bisa mengungkapkan ide-ide dan paling tidak kita bisa aktif lah dalam Iya. kegiatan-kegiatan semacam kajian yang ada di Kalem ini. Kayaknya cukup sekian dulu mungkin ya. Ya, boleh. Untuk pertemuan Mau lanjut kita juga kali bisa, ini. sampai pagi oke. Nanti kalau diperpanjang lagi kita akan coba lagi Iya, ulas iya. di episode Siap. episode episode berikutnya karena memang kegiatannya sangat beragam tadi seperti disampaikan oleh Hedi dan Andre, banyak lini baik itu lini usaha, lini kajian atau lini yang bisa kita gali secara lebih Mungkin dalam. sedikit Siap, dari belakang silakan. nih ya. Ada satu cerita Wih, ngeri nih gue di Pak Bos nih. di salah satu, ya sebut aja di masjid gitu ya. Ketika ada orang yang jarang datang ke masjid, terus oleh yang duluan datang ke masjid dibilang, tumben lo ke masjid gitu. Akhirnya besoknya orang itu nggak datang lagi ke masjid. Sama hal tumben lu gitu. Tumben, ya. Oh, tumben lu digodain, ya. padahal godain gitu ya. Tumben lo ke masjid, atau kadang-kadang, wih, Mindir ya. alim ya sekarang gitu ya. Nah, kita tuh juga nggak pingin punya hal-hal tersebut terjadi di yayasan kita. Iya, iya. Artinya kalau tadi bahasanya Heri akan menyambut semua Siapapun. yang akan bergabung, Iya, iya. dan kita jaga suasana kekeluargaan itu tidak dengan apa istilahnya ya, komentar-komentar yang membuat orang jadi takut, Iya, betul. orang jadi sungkan, Iya, iya. nggak ada bedanya. Kita semua anak-anak legiun nih, Iya. gitu. Legiun tua aja, bedanya cuma tua aja gitu kan. Tapi Cuma ubahan beda cuma uban doang. Iya. ketika semua bergabung nanti di yayasan, rasanya semua punya hak yang sama untuk Betul. berkontribusi, Yes. bukan karena Tatan duluan, Heri duluan, terus wah kalau belakangan gua anak bawang, nggak ada. Nggak ada. Even kalau mau lebih aktif dari kita Wah, Silakan. betul sekali. Lu mau jadi ketua boleh, gantiin gua. itu Gua tuh seneng mungkin banget. titip Siap, pesan sedikit, siap. jadi Iya, sangat itu ditunggu rapi. Sangat teman-teman ditunggu yang partisipasi ingin aktif dari bergabung. teman-teman. Iya, iya, Oke. iya. Mungkin dari Heri juga ada sedikit mungkin Ya, untuk saya wrap sih up. punya satu simpulan aja. Yang penting niatnya kita lurus, kita mau berkontribusi positif, dan kontribusi itu sebenarnya secara apa ya? Secara poin buat kita. Kalaupun itu berefek kepada orang, itu hanya sebuah efek sosial aja. Tapi Siap, sebenarnya buat siap. kita kok gitu. Jadi nggak pernah ada yang hilang. Apa yang kita berikan, baik itu money, baik itu time, baik itu kontribusi ide, itu nggak akan hilang. Semuanya akan dicatat. Siap. Ya, gitu. Jadi nggak ada yang rugi. Ya, betul. Santai aja bos. Dan balik ke yang tadi tuh yang di depan, reuni nggak kelar-kelar. Nah, kayak ini gini. dia lanjut lagi Semangat kita ya. reuni Kayak gak gini, kelar-kelar ketemu itu lagi, ya. ketemu lagi kan ya. Kita tidak berencana untuk reuni, tapi kita ngumpul di sini aja akhirnya jadi reuni Reuni kan. lagi, Nah, gitu. itu yang kita ambil manfaatnya. Lanjut bos. Oke, terima kasih atas kehadiran Heri dan Andre. Ya. Sip. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, menjadi misi dan visi dan misi serta target dari Yayasan Kalem ini bisa Amin. bisa berjalan Ya, dan amin. terlaksana. Dan memang tadi seperti disampaikan oleh Heri dan Andre, kami menunggu teman-teman semua untuk bisa berperan aktif dalam Yayasan Kalem ini. Kita merangkul semua pihak, kita mencoba membuka diri untuk semua level, baik itu kelompok maupun bekas ekskul tertentu. Silakan gitu ya, kita nggak membatasi diri nih semuanya, karena memang kita menjadi berharap ini menjadi rumah bagi kita semua. Amin. Untuk bisa bermanfaat dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga. Mantap. Saya Gaya Jaya. Gitu oke, dong. terima kasih. 70. Masih ikut nggak lu? Masih kan tagline-nya, saya Gaya Jaya ya, saya Gaya Jaya. Oke, siap. Gitu. Baiklah teman-teman, sebelum saya menutup episode perdana kali ini, karena kita nanti akan berlanjut dengan episode berikutnya yang mudah-mudahan tetap terlaksana secara rutin gitu ya. Izinkan saya untuk menutup dengan pantun, boleh ya? Wah, Boleh ya? boleh. Oke. Betawi. Kita support. Oke. Ke pasar membeli kue apem. Cakep.
kuenya basah tercebur di kali. Mantap. Bersama Yayasan Kalem, bermanfaat bagi umat menuju ridho ilahi. Mantap. Cakep. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Heri dan Andre. Sama-sama, Sama-sama. Tata. Sehat-sehat Thank you ya. semua. Waktunya. Sehat-sehat semua dan juga kita akan coba tunggu gebrakan-gebrakan dan juga mungkin partisipasi dari teman-teman semua supaya bisa bergabung di Yayasan Kalem ini. Ya. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Legiun. Salam Legiun. Salam El, sukses.